Oke. Selamat sore Kak Dinda. Sore. Nih, aku mau nanya ya Kak. Langsung aja ya Kak. Nah, jadi bagaimana sih pendapat Kakak nih tentang peran media sosial dalam penyebaran berita itu? Media sosial. Sangat penting karena orang itu pertama kali tahu berita sekarang pasti dari media sosial. Entah itu dari akun media officialnya atau mungkin dari akun yang ya dia tahu akunnya tidak bisa confirm karena mereka bukan media resmi ya, itu media konvensional. Ya, yang paling dekat, device paling dekat sama kita ya gadget gitu, HP misalnya, kayak gitu. Jadi perannya sangat penting, perannya sangat krusial, perannya sangat dekat gitu. Oleh karena itu kita dari media menyadari kok kalau berita-berita apapun yang sudah tayang di channel berita kita itu harus lagi diamplifikasi melalui media sosial gitu. Karena media sosial itu menjadi pintu bagi orang yang melihat untuk cari tahu lebih banyak melalui misalnya nanti dia bisa ke YouTube, kalau misalnya dia lebih senang nonton secara digital atau dia buka dia klik TV gitu untuk tahu ini sebenarnya kelengkapan beritanya seperti apa, atau dia ke media online untuk tahu secara dia baca kayak gitu seperti apa sih dan lainnya. Lanjut ke Kak. Bisa nggak sih Kakak nih berbagi pengalaman menjadi reporter atau wartawan itu sangat membantu dalam mendapatkan media besar? Mendapatkan media besar. Iya, pengalaman Kakak itu. Oh, maksudnya karena aku dari media besar, iya. Itu membantu liputanku untuk mendapatkan suatu wawancara ataupun konfirmasi. Aku bisa bilang itu cukup privilege ya. Aku cukup merasakan gitu karena aku dari Kompas TV dengan nama besar Kompas Gramedia yang di Indonesia ini kita tahu bahwa instansi ini memang aku bisa bilang paling kredibel ya untuk jadi rujukan ke media. Sayangnya aku belum punya pengalaman di media yang lainnya nih, jadi aku tidak bisa secara pribadi comparing gitu. Tapi aku ada cerita, nanti mungkin aku bisa comparing dari cerita temanku. Yang aku lakukan karena aku membawa nama Kompas TV untuk konfirm ke instansi, ke perusahaan, ke berbagai pihak gitu. Mereka akan percaya bahwa aku benar-benar jurnalis gitu karena di kalangan kita ada istilah wartawan Bodrex. Kalau kamu tahu nggak itu? Jadi wartawan Bodrex itu dulu ada iklan Bodrex, obat Bodrex, di mana wartawannya itu yang ini nggak tahu dari TV mana gitu. Jadi kayak awalnya terlihat abal-abal mewawancarai orang si narasumber ini yang akhirnya sakit kepala. Nah, wartawan Bodrex itu tercipta istilahnya karena ini wartawan dari mana nggak jelas gitu, logonya mana dan sebagainya, dan kadang-kadang lebih negatifnya lagi datang ke sana hanya untuk soal itu saya ada mungkin uang sakunya di sana, ada makan di sana lah gitu. Jadi dengan ada Kompas TV dan Kompas Gramedia itu kita dipercaya untuk memang kita mau meliput untuk kepentingan umum gitu, dan tidak kita nggak boleh ya untuk ngambil kalau ada dikasih duit itu sama sekali nggak boleh gitu. Aku bisa bilang tidak boleh itu to some extent kita akan dipecat kalau kita tahu gitu. Karena itu bagian dari harusnya kamu selalu independen, kamu tidak boleh ambil dari luar gitu kan, kamu udah digaji, itu bagian dari idealisme. Privilege-nya adalah kalau misalnya ke perusahaan yang memang kecil lagi dikejar karena dia itu diduga melakukan misconduct misalnya gitu, praktiknya salah dalam melakukan sesuatu gitu. Banyak sekali pihak-pihak yang bilang ke saya, Mbak ini kita cuma terima dari Kompas TV loh gitu, karena Mbak sudah hubungi kami bersurat dan sebagainya, cara proseduralnya itu memang sesuai sama ketentuan, maksudnya sesuai sama etika, kita terima. Jadi mereka lebih bisa terima juga. Itu satu hal. Kedua, ada juga mungkin pihak-pihak yang justru menutup diri karena mereka tahu wah ini yang Kompas yang datang gitu, kabur gitu. Itu juga. Gitu. Jadi ya ada sisi plusnya, ada sisi minusnya gitu. Aku kira itu terjadi pada semua jurnalis dari perusahaan media manapun gitu. Tapi aku punya teman yang bilang dia dari media yang kecil sebelumnya, TV juga gitu, dan secara nasional kecil sih sebenarnya, kita tahu selama ketemu di lapangan, tapi begitu dia pindah ke sini
aku tuh di sini ngerasa bener sih kalau misalnya dari nama besar itu bisa nembus itu ke nembus narasumber, nembus ke instansi dan sebagainya, itu lebih mudah diterima, lebih bisa diprioritaskan gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena memang kaidah-kaidah jurnalistik ini masih kita pegang cukup idealis dan cukup teguh, sehingga kredibilitas itu masih bisa dipegang oleh masyarakat. Audionya. Oke. Ini Kak, kan jadi reporter itu kan pasti kayak ada deadline gitu kan. Nah, terus cara mengatasi tekanan deadline itu kayak gimana? Cara mengatasi tekanan. Cara mengatasi tekanan adalah dengan berlatih terus sih sama situasi itu gitu. Agar kamu bisa tahu dan mengukur di titik mana kamu masih bisa bertahan kayak gitu. Kalau misalnya deadline-nya sangat ketat, kita dari awal sebelum berangkat liputan, kita harus bisa ngukur gitu. Tugasnya gini, ini gitu. Kayaknya kebanyakan kita harus bilang, ini kayaknya aku nggak akan bisa nih untuk ambil poin keempat dan kelima. Karena apa? Karena kita jalan ke sana aja udah berapa jam. Kita kesini, nanti text time untuk ke rumah keluarga, lalala. Jadi itu seiring pengalaman dan berjalannya waktu tuh kamu bisa mengukur bagaimana kamu bisa melihat tugas-tugas mana aja yang bisa dilakukan gitu, agar tetap memenuhi deadline kayak gitu. Tapi walaupun kita sudah mengukur kayak gitu, namanya di lapangan ada situasi yang tidak terduga gitu. Nah, jadi jurnalis itu memang harus dinamis dan fleksibel sih. Jadi kita harus tahu prioritas gitu. Pada saat situasinya berubah, kita harus selalu koordinasikan. Ini kayaknya kalau misalnya aku harus ambil poin-poin ini, harus kejar ke sana, ke sini, aku nggak bisa nih, nggak bisa tepat waktu. Karena ternyata tanpa kita duga keadaannya seperti ini. Kita koordinasi lagi dengan kantor, produser dan eksekutif produser dan tim kita gitu. Enaknya gimana? Putusannya gimana? Gitu. Mungkin nanti akan ada sampai di keputusan, oke, yang ini diambil, yang itu enggak, yang itu dikonfirm besok aja, yang penting tepat deadline-nya gitu. Itu satu kondisi. Kedua, karena kita fleksibel dan memang yang kita kejar itu sangat butuh, biasanya ada kayak kelenturan deadline gitu. Oke, deadline-nya dimundurin deh tapi sampai segini ya kayak gitu. Itu yang namanya kita mungkin bisa fleksibel kayak gitu. Tapi ya mau tidak mau kamu harus manage bagaimana waktu yang stres pun juga di lapangan kayak gitu. Kak, Mas Tata ada saran nggak untuk calon reporter muda yang terjun ke dunia jurnalistik? Oke. Pertama adalah kamu harus tahu isu dulu, kamu persiapkan dulu wawasanmu terhadap apa yang berkembang di Indonesia. Mungkin nggak cuma Indonesia ya, tapi secara internasional juga kalau misalnya kamu tertarik sama berita-berita internasional, karena itu akan menambah kaya wawasanmu. Kamu tidak hanya melihat berita yang kira-kira dibicarakan ataupun viral di rentang usiamu, tapi kamu harus tahu juga secara masyarakat yang mana sih yang lagi sangat dibutuhkan untuk diberitakan. Misalnya kalau misalnya dalam bidang politik, misalnya kalau sekarang pada saat kita bicara saat ini adalah misalnya jelang pilkada, bagaimana Presiden Jokowi ini menempatkan anak-anaknya di kancah politik misalnya seperti itu, bagaimana pilkada. Di sisi lain untuk yang akar rumput misalnya di mana mereka masih butuh untuk bahan baku lebih murah misalnya, atau penanganan stunting, anaknya masih kurang gizi dan sebagainya. Di kalangan Gen Z misalnya, di mana kita makin nggak bisa beli rumah misalnya seperti itu adalah isu-isu yang selalu, isunya pasti akan berkembang, isu yang harus selalu diperhatikan. Itu yang pertama. Kedua adalah perkembangan digital harus selalu dipantau gitu, karena kalau misalnya jadi jurnalis itu akan sangat ketergantungan sama alat device kayak gitu. Dan kita sudah bergerak ke bidang digital, di mana tidak menutup kemungkinan kamu live hanya dengan pakai HP, itu sudah dilakukan banyak kali gitu. Tapi memang yang paling proper dengan sinyal yang memang kuat itu adalah alat live gitu. Jadi itulah kenapa kita harus selalu digital savvy. Kita harus tahu bagaimana menggunakan gadget dan aplikasi. Contohnya kalau misalnya kamu harus liputan hidden cam kayak gitu, kamu pakai GoPro lalu ada aplikasi yang harus diinstal, ataupun aplikasi
aplikasi apapun yang bisa mendukung kerjamu sebagai jurnalistik gitu. Misalnya aplikasi untuk transkrip ternyata ada gitu, AI untuk apa misalnya ada gitu. Tapi tidak sepenuhnya bergantung ya. Teknologi itu kan ada untuk bisa memudahkan pekerjaan manusia gitu, membantu pekerjaan kita. Jadi itu pun yang kita lakukan sebagai jurnalis gitu. Yang ketiga adalah kamu harus tangguh, kamu harus siap mental gitu. Karena apapun yang terjadi di lapangan itu tuh pasti membutuhkan ketahanan fisik dan mental gitu. Kamu harus tangguh menghadapi penolakan dari narasumber, menunggu dalam waktu yang lama, dan situasi-situasi yang tidak terduga yang menuntutmu harus berpikir cepat, tahu prioritas yang mana, dan akhirnya tetap mendapatkan laporan dan juga menyampaikan laporan yang harusnya kamu sampaikan. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya dan menjawab pertanyaan saya. Thank you banget Bunga, semoga good luck, semoga nilainya bagus. Amin. Oke, Kak.